Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa, baik yang mengikuti secara online, shalom. Dan yang onsite, sebelah sini ada sukacita Bapak Ibu. Denny, amin. Puji Tuhan, saya mau sapa dulu, shalom, shalom Pak, shalom semua di sini. Oh ya, shalom Pak Suyanto, ada kakak saya lagi liburan dari Amerika, shalom bro. Iya, ya sini Pak Silas. Pak Fendi, ya, shalom semua ya. Oke, Sri mana? Oh ya, oke siap. Oke, masih di bulan September ya Bapak Ibu. Jadi tema khotbah bulanan kita apa? Better apa saudara? Better understanding of suffering, saudara, memahami lebih baik lagi tentang penderitaan. Oke, kita mulai. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menjelajahi kitab Ayub, saudara, sebuah eksposisi singkat. Dan menemukan 3 pelajaran penting dari penderitaan Ayub, saudara. Ya, kita mulai ya. Saya akan mulai dengan kerangka kitab Ayub. Sebenarnya saudara, ada banyak versi tentang kerangka kitab Ayub ini atau outline yang kita bisa temukan di internet, saudara, atau di buku-buku pelajaran. Dari yang paling kompleks sampai yang sederhana, saudara. Tapi kali ini saudara, saya mencoba membuat versi yang paling sederhananya, saudara. Yaitu saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi begini, kitab Ayub itu terdiri dari 42 pasal. Yang saya bagi menjadi 3 bagian, saudara. Pasal 1 sampai pasal 3 itu saya sebut sebagai pergumulan fisik Ayub, saudara. Lalu pasal 4 sampai pasal 37 saya sebut sebagai pergumulan teologis Ayub. Lalu pasal 38 sampai 42 saya sebut sebagai pemulihan Ayub, saudara. Nah, saya nggak usah cerita lagi tentang kronologi kitab Ayub ya Bapak Ibu ya. Saya kan Bapak Ibu sudah familiar dengan kitab ini kan. Saudara sudah pernah dengar dari sekolah minggu, saudara. Intinya adalah ada seorang konglomerat yang terkaya di daerah itu pada zaman itu, saudara, yang namanya Ayub. Dan pada suatu ketika, saudara, dia kehilangan segala-galanya dalam waktu yang sekejap. Oke, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan 10 anaknya sekaligus, saudara bayangkan itu. Kehilangan anak satu saja sudah berat, ini kehilangan seluruh anaknya. Kehilangan kekayaan 10% aja kita udah gak bisa tidur, saudara. Ini kehilangan 100% kekayaannya, dan juga dia kehilangan seluruh kesehatannya. Dia sakit begitu parah, saudara. Nah, di pasal 1 sampai pasal 3, kita bisa mengetahui itu bagaimana jeritan Ayub, saudara, ketika dia mengalami pergumulan ini, saudara. Ketika dia mengalami kehilangan ini. Itu sebabnya saya sebut dengan pergumulan fisik Ayub, saudara. Kita melihat bagaimana jeritan dia, tangisan dia yang begitu mendalam, saudara. Ketika dia kehilangan ketiga hal ini, saudara. Lalu, saudara, di pasal-pasal terakhir, di pasal mulai dari pasal 38, itu Allah hadir, saudara, kepada Ayub. Lalu mulai memulihkan Ayub. Lalu di akhir cerita, Ayub itu dipulihkan, kekayaannya dilipat gandakan, kemudian 10 anaknya ada lagi, saudara, kemudian kesehatan Ayub dipulihkan. Happy ending, saudara. Begitulah kitab Ayub kita pahami selama ini, betul saudara? Ya, bahkan saudara ada yang mengambil dari bagian narasinya saja, saudara, yaitu pasal 1 dan pasal 2, langsung lompat ke pasal 42, saudara. Jadi Ayub dipahami hanya dalam 3 pasal. Padahal Ayub terdiri dari 42 pasal. Lalu yang tengah itu kemana, saudara? Nah, ada apa di tengah-tengah itu yang panjang itu dari mulai pasal 4 sampai pasal 37, 30 pasal lebih, saudara. Kenapa bagian ini jarang diceritakan, jarang dibahas, saudara? Ada apa di situ, saudara? Karena di situ, saudara, kalau saudara baca, itu isinya hanyalah perdebatan antara Ayub dan 3 sahabatnya, Bapak Ibu. Yang namanya Elifas, Bildad, dan Sofar, saudara. Mereka berdebat, sebetulnya teman-temannya baik, tujuannya ingin menasihati Ayub, supaya Ayub itu bertobat, supaya penderitaannya cepat selesai. Masalahnya Ayub bukan yang gak mau bertobat, Ayub tidak tahu dia melakukan dosa yang mana. Dan dia memang tidak melakukan dosa apa-apa, saudara. Jadi mereka berdebat dalam 3 ronde. Saudara kalau baca, saudara dalam 3 ronde mereka berdebat, saudara. Jadi Elifas memberikan saran, lalu Ayub menjawab, lalu Bildad, lalu Ayub menjawab, lalu Sofar, lalu Ayub menjawab.
Satu ronde, teng. Ronde kedua, teng. Begitu lagi saudara. Elifas ngomong lagi, Ayub menjawab lagi. Nah bolak-balik 30-an pasal saudara. Makanya ini adalah pasal-pasal yang cukup berat. Yang saya sudah peringatkan dari sekarang. Nanti kalau saudara Abba sudah sampai ke bagian ini saudara. Nah saudara baru ingat kata-kata saya hari ini saudara. Ini adalah bagian yang cukup berat dan saya mau sarankan kepada saudara. Ketika saudara nanti sampai ke bagian ini, saya sarankan saudara untuk melakukan dua hal ini saudara. Ingat, nomor satu, saudara harus banyak berdoa. Nomor dua, saudara harus banyak minum kopi saudara. Berat ini bagiannya yang benar-benar saudara. Perdebatan itu bolak-balik perdebatan saudara. Tapi hari ini saudara, kita justru akan membahas bagian yang sering terlewatkan ini. Jadi saya harap saudara yang punya kopi kok boleh dimakan sekarang saudara. Ini berat sekali. Oke, intinya apa sih saudara? Intinya adalah mereka berdebat saudara. Yaitu bahwa pada zaman itu mereka percaya bahwa kalau orang benar itu pasti mendapatkan hal-hal benar saudara. Tetapi Ayub di sini mengalami kebingungan saudara. Dia bingung banget oleh karena apa saudara? Oleh karena dia merasa hidup dia benar. Dia salah, dia jujur, dia takut akan Tuhan dikatakan. Tetapi dia mengalami penderitaan yang menurut dia tidak layak dia dapatkan penderitaan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebab itu Ayub mengalami apa yang kita sebut sebagai pergumulan teologis. Kenapa saya sebut pergumulan teologis? Karena saudara, apa yang dia yakini sesuai dengan teologinya, itu gak sesuai dengan apa realitanya saudara. Yang dia yakini kalau orang benar ya hidupnya lancar saudara. Orang jahat ya hidupnya banyak musibah. Kok ini kebalik? Orang benar hidupnya ada musibah saudara. Terjadi benturan antara teologi dengan faktanya saudara. Dengan realita kehidupannya. Itu yang saya sebut pergumulan teologi. Ada kebingungan, ada kefrustrasian Ayub. Dan itu kita bisa baca pergumulan dia saudara selama 30 pasal lebih. Itulah sebetulnya saudara daging dari kitab Ayub. Itu terletak di bagian yang merah yang panjang itu saudara. Yang sering kali kita lewatkan. Tapi justru di situ intisari dari kitab Ayub. Makna terdalam dari kitab Ayub. Itu ada di situ. Itu yang akan kita bahas pada saat siang hari ini saudara. Nah saudara, kebingungan Ayub ini itu didasari oleh suatu paham yang kita sebut sebagai istilahnya teologi retribusi. Apa saudara? Teologi retribusi. Ini adalah istilah baku saudara. Kalau saudara baca, saudara nanti sekolah teologi, saudara tahu istilah ini. Teologi, ada orang yang bilang prinsip retribusi. Sama saja saudara. Saya menyebutnya teologi retribusi. Nah apa itu teologi retribusi Bapak Ibu? Saya akan jelaskan. Teologi retribusi. Kata retribusi itu sendiri, retribusi itu artinya ganjaran. Oke, ganjaran. Jadi teologi retribusi adalah paham bahwa Anda akan diganjar sepadan dengan perbuatan Anda. Jadi orang baik akan diganjar dengan hal-hal baik. Kalau saudara baik, saudara melakukan taat, ya saudara nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak bermoral, saudara nggak mencuri, nggak membunuh, saudara menyumbang, segala macam. Itu saudara akan diganjar dengan hal-hal baik. Dengan kebahagiaan, dan kemakmuran, kelancaran, saudara, kesehatan dan sebagainya. Sebaliknya orang-orang jahat akan diganjar dengan hal-hal buruk. Kalau saudara melakukan perbuatan jahat, saudara menipu orang, nanti saudara akan kena musibah, saudara miskin, sakit dan sebagainya saudara. Oke? Oh ya, saya mau pesan dulu saudara. Ini saya tidak sedang kampanye salah satu capres ya Bapak B ya. Ini kebetulan aja nih ya. Jadi mohon saudara ya, bahwa orang baik akan diapa saudara? Diganjar saudara dengan hal baik. Dan orang jahat akan diapa saudara? Ada pendukung lain di sini. Maaf bro. Saudara, oke. Jadi kita ini, saya lihat saudara ya. Ini saya sedang tidak kampanye saudara. Saya takut di sini ada anggota Bawaslu nanti. Atau ini direkam ini. Maaf. Saya mengajarkan teologi retribusi. Ya. Jadi kalau nyebar di YouTube. Saudara ya Pak Beni. Oke. Oke ya. Jadi orang baik akan ngomong terus jadinya. Saudara ngerti maksud saya poinnya saudara ya. Oke. Jadi ingat pesannya itu saudara. Yang ini. Maksudnya teologi retribusinya saudara. Nah. Saudara. Sampai mana tadi jadi lupa. Oke. Ya jadi begitu saudara ya. Jadi kalau orang jana. Kenyataannya kan Ayub tidak begitu saudara. Itu namanya teologi retribusi. Nah sebenarnya saudara teologi retribusi ini. Itu
dianut oleh semua sistem kepercayaan. Ini adalah sistem kepercayaan yang dianut pada zaman itu oleh masyarakat Yahudi saat itu, masyarakat sekitarnya, bahkan sebetulnya oleh boleh kata semua sistem kepercayaan di dunia ini itu menganut retribusi ini, saudara, teologi retribusi. Islam, Hindu, Buddha, semuanya menganut ini, saudara, betul? Semuanya menganut ini. Cuma istilahnya agak beda dan mirip-mirip, tidak 100% sama, tetapi mirip-mirip, tapi intinya sama sebetulnya seperti itu. Kalau di Buddha itu ada istilahnya khusus, apa saudara? Namanya apa? Apa? Karma. Ya kan? Itu kan mirip saudara sebetulnya kan. Karma gitu, saudara berbuat jahat akan ditimpa dengan hal jahat, lalu berbuat baik akan ditimpa hal baik. Karma namanya. Sekarang karma udah menjadi istilah umum. Ya kan, ada orang bilang sekarang instan karma. Apa itu instan karma? Bukannya mie aja loh yang bisa instan. Karma juga bisa instan. Apa itu instan karma? Apa instan karma? Apa? Apa? Langsung, betul. Jadi karmanya dapat langsung saat itu. Sekarang kan makanya banyak di sosmed, saudara. Itu yang viral-viral itu pokoknya senang tuh menonton instan karma, saudara. Seru gitu, karena orang mau berbuat jahat langsung dihukum saat itu, saudara. Ya kan, saya pernah lihat ada orang yang ngelempar batu, saudara, mau ngerampok, saudara, di sebuah toko, dia ngelempar batu, dilempar, tahu-tahu batunya kena kaca, kacanya nggak pecah, batunya mental karena orangnya sendiri, saudara. Mental jatuh, dia pingsan, saudara, di situ. Ya kan, instant karma, view-nya banyak. Viral, saudara. Kenapa? Orang merasa puas. Iya, saudara. Kalau iya kan kita senang, puas gitu, saudara, kalau ngelihat. Nah itu, saudara. Nah memang kadang itu kalau nonton kayak begitu video kayak gitu, saudara, itu sikap kita memang rada susah jadinya. Kita mau ketawa takut dosa, ya kan? Orang kena gitu benjol kita ketawain. Tapi kita mau sedih, kepengen ketawa, saudara. Nah, susah memang itu. Nah itu namanya instant karma. Nah, saya juga cerita nih, saudara, yang tentang ini. Suatu ketika, saudara, saya dengan istri saya, saudara, ke mall daerah Jakarta Barat. Nggak boleh sebut nama panjang, saya sebut singkatan ya, Mall CP. Nggak boleh sebut nama panjang, saudara. Nah di Mall CP itu, Bapak Ibu sekalian, itu ramai sekali di situ. Jadi saya drop istri saya cari tempat parkir. Saya dapat tempat parkir di suatu lantai tertentu, saudara. Selesai saya makan, belanja, saya pulang, saudara. Yang tahu mobilnya itu adalah saya. Istri saya nggak tahu. Jadi saya mau isengin dia, saudara. Ini jangan dicontoh, saudara ya. Ini cuma jangan nanti don't do this at home. Saudara, jadi saya pulang dan keluar dari istri saya. Lalu saya jalan lebih cepat. Terus saya nyelinap, ngumpet di balik tiang itu, saudara. Tiang di tempat parkir kan gede-gede tiangnya, saudara. Otak kayak begini, saudara, gede gini. Jadi begitu saya nyelip gitu, saya hilang, saudara. Nah saya lihat istri saya itu celingak, matanya gini, saudara. Gitu, saudara. Mana istri saya? Mana istri? Oh ya ini, nah itu. Waduh, saya bilang bagus. Gitu, saudara. Tujuan saya adalah begini, saudara. Kalau nanti dia lewat, ya kan, langsung saya, saya gituin, saudara, supaya dia nggak ngantuk. Karena dia udah siang suka ngantuk, ya kan? Gitu. Apa cing? Saya gitu, saudara. Nah ketika saya benar, saudara, Israel nyari gini, saudara, gini, dia bingung, saudara. Tapi saya nggak tahu, saudara, dia nyalai suaminya apa nyari mobilnya, nggak tahu, saudara. Pokoknya dia nyari aja, mungkin nyari mobilnya, saudara. Nah, tapi kan nggak tahu, saya doang yang tahu, saudara. Nah ketika dia mau lewat sini, sudah siap-siap sini, saudara. Begitu lewat, saya akan, begitu. Begitu saya udah di sini, saya udah lewat, udah dekat, saudara. Nggak nongol-nongol orangnya. Kok nggak nongol-nongol orangnya, saudara? Ada apa ini? Jadi saya ngintip kan dari sini kan, saudara. Dari balik ini tiang, saudara. Jadi saya ngintip begini, saudara. Ketika saya ngintip, saudara, begini. Belum. Ketika saya ngintip begini, saudara. Nggak ada. Hilang orangnya, saudara. Mungkin digandeng orang lain. Mungkin. Saudara, ketika lalu saya begitu saya balik begini, saudara. Tiba-tiba istri saya di belakangnya. Dia, kayak gitu. Saya kagetnya minta ampun. Ini kisah nyata, saudara, nggak percaya tanya istri saya, saudara. Saya kaget, sebetulnya dia honya pelan. Dia, gitu loh. Tapi timingnya itu loh, saudara.
timing itu, saudara. Begitu saya bilang ada muka di belakang saya, saudara. Saya langsung tegur dia loh. Saya tegur dia, saya bilang, kamu itu, saya bilang, jangan suka iseng, main kaget-kagetan. Aduh, ini benar-benar buat saya nggak lucu banget, saudara. Kita tuh kalau gini ya, kalau kita masih remaja ya saudara ya, lucu ya gitu ya, haho haho. Ini udah umur segini, saudara. Instant karma, saudara itu. Saya bilang, wah itu instant karma. Instant karma. Tapi istri saya juga bisa kena karma juga, saudara, karena ngagetin suaminya. Nah, saudara, intinya adalah itu adalah karma, perbuatan baik yang perbuatan yang kita mau bermaksud nggak baik, saudara, tapi kita sendiri kena, saudara. Sekarang kita kembali sini, saudara ya. Nah, dengan paham seperti itu, saudara, dengan paham sahabat-sahabatnya seperti itu, dengan ada teologi retribusi seperti, dengan keyakinan retribusi seperti itu, baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya, maka ketika Ayub ditimpa oleh penderitaan itu, Bapak Ibu, maka sahabat itu mempunyai logika yang simple. Apa, saudara? Sekarang gini, oke, saya jelaskan dulu begini ya, saudara ya, saya jelaskan dulu. Nah, orang baik akan mendapat kebahagiaan, orang jahat akan mengalami penderitaan. Nah, logika retribusi juga berlaku dalam arah sebaliknya, Bapak Ibu. Jadi orang yang bahagia berarti dia orang baik. Kalau orang yang kita lihat, oh orang itu lebih bahagia, lancar, itu berarti orang itu berkenan, dikenan oleh Tuhan. Berarti dia perbuatan baik, berarti hidupnya itu tidak melakukan hal yang jahat, saudara. Sebaliknya orang yang menderita, langsung, oh ini berarti ini orang ini melakukan dosa, saudara. Seperti itu. Jadi teologi retribusi berlaku di dalam dua arah, saudara. Orang baik akan bahagia, orang bahagia pasti orang baik. Orang jahat akan menderita, orang yang menderita itu pasti dia pernah berbuat dosa karena dihukum Tuhan. Dengan logika seperti ini, ketika sahabat-sahabat itu melihat Ayub, Bapak Ibu sekalian, dan Ayub itu menderita, karena Ayub menderita, maka Ayub pasti apa, saudara? Pasti melakukan dosa, saudara. Dan karena Ayub menderitanya sangat berat, berarti apa, saudara? Ayub melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Itu logikanya, saudara. Dan itulah sebab ya, saudara, ketika sahabatnya itu datang kepada Ayub dengan seperti ini. Ini orang yang pertama. Ini salah satu contoh saja, karena ini perdebatan panjang sekali sebetulnya dalam 30 pasal tadi. Tapi ini adalah beberapa cuplikan-cuplikannya. Elifas datang kepada Ayub. Kita baca di Ayub 22 ayat 4-10. Seri. Tes, oh iya. Bukan karena takutmu kepada Allah, engkau dituduh dan dianggap bersalah. Melainkan karena sangat banyak dosamu dan amat jahat tindakan dan kelakuanmu. Jika saudaramu tak dapat membayar hutangnya, kau rampas semua pakaiannya. Bukan saja kau tidak menolong para janda, tetapi yatim piatu kau tindas pula. Karena itu di sekitarmu kini penuh jebakan, dan dengan tiba-tiba hatimu diliputi ketakutan. Saudara lihat di sini, saudara, yang tadi saya bilang, inilah salah satunya, saudara. Dikatakan begitu. Dikatakan kamu itu menderita itu karena kamu melakukan sangat banyak dosamu, dikatakan. Lalu saudara, Elifas membuat tuduhan-tuduhan palsu. Dikatakan kamu itu ada saudaramu yang gak bisa bayar utangnya, kamu rampas pakaiannya lah. Dikatakan kamu gak menolong janda, yatim piatu ditindas pula dan sebagainya. Ini semua tidak benar, kita tahu ini tidak benar. Karena Ayub adalah orang benar, saudara. Dan Ayub tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Elifas itu. Tetapi Elifas tidak punya alasan lain. Dia hanya mengira bahwa kamu itu pasti melakukan ini. Coba kamu cek. Kamu pasti melakukan ini, kamu pernah merampas hutang orang dan sebagainya, saudara. Ini adalah sebuah opini atau tuduhan-tuduhan ngawur yang malah membuat Ayub semakin sakit hati, saudara. Ketika dia sudah mengalami pergumulan seperti itu, dia dihajar lagi dengan seperti ini. Jadi Ayub bukan saja mengalami pergumulan fisik, tetapi dia juga mengalami pergumulan teologis, saudara. Suatu kombinasi penderitaan yang sangat berat, saudara. Sahabat-sahabatnya memperberat itu pula, saudara. Lalu datang, ini adalah paham seperti ini, bisa keluar seperti ini, saudara. Karena Elifas, saudara, menganut paham teologi retribusi yang memang pada saat itu dipercaya. Lalu datang lagi orang yang kedua, namanya Bildad, saudara.
Ini gambarnya, image seperti gambar. Ini saya ambil dari Facebooknya saudara. Lihat Facebook, Ayub 8. Ayub 8. Oke, sorry. Allah tidak pernah membengkokkan keadilan, tidak pernah gagal menegakkan kebenaran. Mungkin anak-anakmu berdosa terhadap Dia, maka sepantasnya lah mereka dihukum olehnya. Tetapi jika kepadanya engkau bernaung, meminta belas kasihan dan memohon ampun, jika hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu dengan segera. Dan sebagai imbalan, rumah tanggamu akan dipulihkan. Allah nggak pernah membengkokkan keadilan. Allah itu pasti adil. Kalau kamu menderita itu pasti karena Allah itu adil. Kamu pasti melakukan dosa-dosamu. Sekarang saudara Bildad menyasar kepada anak-anaknya. Anak-anakmu itu 10-nya itu meninggal, itu pasti dikatakan mereka telah melakukan dosa. Maka dia udah pantas mendapatkan hukuman seperti itu saudara dikatakan. Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat menyakitkan hati saudara ya. Dan kemudian dikatakan kalau kamu jujur dikatakan. Masalahnya Ayub kamu itu gak jujur. Kamu sudah melakukan dosa tapi kamu gak jujur. Kalau kamu jujur, kamu melakukan dosa dan minta ampun dikatakan. Maka sebagai imbalannya, sebagai ganjarannya kamu akan dipulihkan. Saudara seperti itu. Nah ini juga sebuah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Ayub yang didasari oleh teologi retribusi, saudara. Oke, kita lanjut ke yang orang nomor 3, saudara. Karena waktu jalan terus. Orang yang ketiga namanya Zophar, saudara. Saudara tahu nama lengkapnya Zophar? So far so good. Itu nggak ada di Alkitab, itu karangan saya. Allah mengenali orang yang suka berdusta. Kejahatan mereka tak luput dari matanya. Ayub, bersihkanlah hatimu, menyesalah, berdoalah kepada Allah. Hilangkanlah dosa dari hatimu dan jauhkanlah kejahatan dari rumahmu. Oke, cukup lah ya. Intinya saudara bisa baca dengan lengkap saudara. Intinya sama saja. Jadi intinya adalah Zophar ingin meminta Ayub untuk supaya bertobat dan menyesal supaya Ayub bisa dipulihkan, saudara. Ini juga paham di dasar paham teologi retribusi. Nah sekarang bagaimana reaksi Ayub, saudara? Kita lihat reaksi Ayub sekarang. Pasal 7 ayat 20. Seri. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Ayub saudara bukan gak mengetahui teologi retribusi. Ayub juga percaya dengan teologi retribusi sebagaimana sahabat-sahabatnya. Ayub cuma lagi kebingungan sekarang gitu loh. Dan Ayub bukan yang tidak mau bertobat. Tapi Ayub tidak tahu dosa yang mana yang dia perbuat saudara. Karena Ayub sudah menyelidiki dalam dasar hati yang paling dalam. Dia tidak melakukan apa-apa saudara. Mana bisa dia bilang Tuhan ampuni saya Tuhan karena saya pernah menipu. Wah dia gak pernah menipu saudara. Lalu gimana kata Ayub bilang kalau ada dosa dikatakan ya tunjukin. Supaya saya bisa minta ampun. Tapi kalau enggak terus saya minta ampun apa? Jadi ini bukan sebuah kesombongan Ayub saudara. Saudara baca konteks ini. Ini bukan dalam kesombongan Ayub saudara. Ini adalah saudara karena Ayub betul-betul dalam kondisi kebingungan Ayub. Saudara tahu di awal kisah kita bisa tahu bahwa Tuhan sendiri yang ngomong tentang kualitas rohani Ayub. Ayub dikatakan seorang yang apa saudara? Seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bayangin saudara. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri yang ngomong. Itu ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Enggak cukup sampai situ. Ketika dia membanggakan Ayub di depan iblis, Tuhan bilang apa? Dia adalah orang yang paling saleh di seluruh muka bumi ini, saudara. Artinya nggak ada satu orang yang kesalehannya itu lebih saleh daripada Ayub. Jadi ini orang memang orang-orang yang benar-benar bagus, orang yang benar-benar rohani itu betul-betul murni, saudara. Nah makanya Ayub juga bingung gitu loh.
Apakah saya layak menderita penderitaan seperti ini, saudara? Karena Allah sendiri mengatakan, kalau Allah yang ngomong kan udah pasti, saudara, bahwa ini Ayub memang orang yang benar. Dan memang kita tahu kan, memang Ayub menderita itu kan bukan karena dosa, saudara. Kita tahu dia menderita karena apa? Justru karena kesalehannya, kebalik, saudara. Bukan karena dosanya, tetapi karena kesalehannya. Tetapi Ayub nggak tahu. Kita tahu karena kita baca ayat ini. Ayub waktu menjalani dia tidak tahu, saudara. Oke. Itulah sebabnya Ayub mengalami pergumulan teologis. Saya sebut pergumulan teologis. Suatu kebingungan, suatu frustasi, saudara. Sampai nanti akhirnya dia mempertanyakan keadilan Tuhan, saudara. Oke. Saya berhenti sampai di sini dulu, saudara. Dan sekarang saya ingin mengambil 3 pelajaran penting dari situ. Nomor 1, saudara. Ini juga didasarkan teologi retribusi. Jadi baik Ayub maupun sahabatnya sama-sama memahami teologi retribusi. Oke. Pelajaran nomor 1, saudara. Seorang yang hidupnya benar tidak menjamin pasti tidak ada penderitaan. Ini penting, saudara. Seorang yang hidup benar tidak menjamin pasti tidak ada penderitaan. Kita bisa yakin, saudara, bahwa kitab Ayub itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu tujuannya apa, saudara? Salah satu tujuan yang terpenting dari kitab Ayub. Tujuan yang terpenting dari kitab Ayub, salah satu yang terpenting menurut saya, saudara, itu adalah untuk membuktikan bahwa teologi retribusi itu tidaklah benar atau tidak memiliki kelemahan, saudara. Teologi retribusi. Di tengah-tengah sistem kepercayaan dunia semuanya menganut pada teologi retribusi, Allah menghadirkan sebuah kisah Ayub. Saudara, sebuah kisah seolah-olah Tuhan sebenarnya memberikan contoh. Nih, ada satu orang. Kamu kan bilang kalau orang menderita itu pasti karena dosa kan? Oke, well, sekarang saya kasih sebuah cerita, sebuah kisah. Ada Ayub dikatakan yang menderita bukan karena dosa, tetapi justru karena kesalehan dia. Ini sebuah cerita yang betul-betul membalikkan pikiran orang semua pada saat itu, saudara. Itulah sebabnya kitab Ayub ditulis, sehingga kita bisa mengerti sekarang. Seandainya nggak ada kitab Ayub, bayangin, saudara, seandainya nggak ada kitab Ayub, mungkin kita akan lebih susah untuk memahami itu, bahwa orang benar bisa menderita. Karena kita nggak punya contoh. Tuhan baik, Tuhan kasih contoh. No, saya kasih contoh satu. Ada Ayub, membaca di situ. Dengan segala macam cerita di balik layarnya lagi Tuhan kasih tahu kita. Kita sebagai kayak orang yang nonton, bukan nonton di depan layar aja. Tuhan sampai kasih di belakang layar terjadi apa. Oh, ternyata terjadi seperti itu. Itu salah satu yang penting, saudara. Poin yang lain, saudara, adalah teologi retribusi itu tidak bisa menjelaskan tentang realita kehidupan, Bapak Ibu. Gak bisa. Karena faktanya adalah tidak seperti itu. Sekarang saya tanya sama saudara. Ada enggak orang yang menyembah berhala? Orang yang hidupnya enggak benar, koruptor lah misalnya. Tetapi hidupnya lancar. Sehat. Anak-anaknya bahagia. Rumah tangga anak-anaknya bahagia semua. Hidup umur panjang. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Kaget saya. Banyak ya Pak ya? Gak usah keras-keras Pak. Banyak jawaban. Banyak. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan lain. Ada enggak orang Kristen yang rajin melayani Tuhan. Nyumbang banyak suruh rojo. Lalu kemudian sungguh-sungguh mendedikasi hidup buat Tuhan, saudara. Bayar harga, mengorbankan segala-gala demi Tuhan. Tetapi hidupnya penuh dengan pergumulan. Ada apa enggak? Ada. Banyak. Ya kan? Nah, teologi retribusi tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjelaskan itu, saudara. Enggak bisa menjelaskan itu. Nah, itu sebabnya. Nah, saudara, jadi bagaimana itu nanti? Itu di poin kedua, saudara. Saya bilang ini dulu poinnya, saudara. Jadi tidak bisa. Jadi, saudara, kitab Ayub itu diberikan kepada kita, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Kasih kitab Ayub buat kita, pertama supaya kita belajar itu, saudara. Oh, jadi kalau kita satu kali menderita, itu saudara jangan cepat-cepat menuduh kita, saudara, diri kita sendiri. Karena Ayub juga bisa seperti itu, saudara. Kedua, saudara, kalau saudara menganut teologi retribusi, seperti yang Ayub anut, saudara, maka itu akan merugikan diri saudara sendiri, saudara. Saudara akan mengalami kebingungan seperti yang Ayub alamin, saudara. Kebingungan yang gak perlu sebetulnya. Ya. Dan saudara, nih bahayanya lagi begini, saudara.
Dan ini terjadi, saudara kalau baca di kitab Ayub itu terjadi. Dia bereskalasi saudara. Ayub mulai dari mulai mengeluh tentang sakitnya. Lalu bereskalasi, makin lama makin berat sebetulnya saudara. Sampai begini dia bilang. Intinya gini, ini saya pakai bahasa sehari-hari saudara ya. Oke lah, kalau saya hidup benar, kemudian saya kena tipu 1 miliar misalnya. Oke lah, gak apa-apa, saya kena 1 miliar. Tetapi kalau itu orang yang penyembah berhala, harusnya kalau kena saya orang benar 1 miliar, dia orang yang penyembah berhala harusnya kena berapa? 10 miliar gitu kan saudara. Itu yang baru namanya adil. Nah begitu saudara kurang lebih. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kita seperti mau mengatur keadilan Allah. Kita mau ngatur, Tuhan yang namanya adil tuh mesti kayak gini loh. Ayub sampai ke tahap itu saudara, kalau saudara baca. Sampai nanti Tuhan tegur dia. Ayub sampai ke tahap itu. Kok dia begini? Ya kan kalau mau ya dia kena musibahnya ya lebih dari saya. Lah Ayub itu udah musibah, Ayub itu udah paling ekstrim saudara. Saya rasa gak ada orang yang bisa lebih, gak ada penderitaan bisa lebih daripada Ayub lagi. Itu udah paling ekstrim. Akhirnya mempertanyakan Tuhan saudara. Nah sampai di sini saudara, poinnya adalah bagaimana sikap kita saudara. Singkat saya mau katakan sikap kita. Nomor 1, jangan terkejut, jangan tertuduh, jangan menuduh saudara. Jangan terkejut maksudnya, saudara jangan mentang-mentang saudara anak Tuhan, saudara melayani Tuhan, lalu saudara kebal terhadap penderitaan. Enggak saudara. Jadi jangan kaget, wah kok gini menderita. Loh kok misalnya, kok saya udah melayani Tuhan laptop saya kecurian. Emang orang Kristen gak bisa kecurian itu, HP. Bisa aja, apalagi kalau saudara taruhnya sembarangan. Ya kan, bisa aja saudara. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Kedua, jangan tertuduh. Memang kalau kita ada penderitaan, kita boleh introspeksi. Apa sih dosa yang saya lakukan, saudara? Kita minta ampun kalau kita ingat ada dosa yang lakukan. Tapi jangan hidup terus dan merasa ketertuduhan itu. Setan senang dengan itu, saudara. Kita mesti keluar dari situ. Ketiga, saudara, jangan menuduh. Jangan kalau ada orang yang lagi sakit, kita lagi besuk. Lagi sakit, terus ada orang kena penderitaan, saudara kena sakit atau apa. Terus kita besok kita mau hibur dia. Kayak sahabat-sahabat Ayub. Cik, kenapa ini sakit? Aduh, kenapa Cik sakit ini ya? Cik, perpuluhan bayar ya? Misalnya saudara, ibadah gimana, doa gimana, baca Alkitab enggak? Gak usah saudara. Itu adalah sikap daripada sahabat-sahabat Ayub saudara. Itu kita gak boleh, itu namanya menuduh. Dia sahabat Ayub adalah mempunyai motivasi baik saudara. Tetapi mereka bukanlah Tuhan. Dan kita juga bukan Tuhan saudara. Biar itu urusan Tuhan. Poin nomor 1. Pelajaran nomor 2 saudara. Yang penting adalah teologi retribusi. Nah saudara mungkin sekarang tanya. Saya mundur dulu. Saudara mungkin tanya. Lalu Alkitab ngajarin teologi retribusi apa enggak? Jawabannya iya. Tapi teologi retribusi yang Alkitab adalah seperti ini saudara. Teologi retribusi hanya benar apabila dipandang dalam perspektif kekekalan Bapak Ibu sekalian. Jadi Alkitab juga mengajarkan teologi retribusi tetapi dalam perspektif kekekalan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini saudara. Teologi retribusi yang dianut oleh sistem kepercayaan kebanyakan adalah saudara. Adalah apa yang kita buat di bumi ini itu akan diganjar. Jangan ganjar lagi saudara. Akan dibalas saudara itu pada waktu kita hidup di bumi ini. Jadi misalnya kalau saya melakukan perbuatan baik, ya kan, saya melayani, saya sungguh setia, saudara. Saya berharap retribusinya itu pada saat saya hidup, Tuhan mana ini? Ini udah keburu mati saya kalau gini, kapan dapatnya? Itu teologi retribusi yang sekarang. Lalu saudara melihat orang lain yang berbuat jahat, dia berbuat jahat, itu kapan? Kok sampai umurnya tua happy-happy aja terus, hukumannya kapan Tuhan sama dia? Karena perspektif kita ada perspektif di bumi, saudara. Itu adalah teologi retribusi. Tetapi teologi retribusi Alkitabiah, saudara, saya sebut dengan singkatan TRA, itu bahasa saya sendiri saudara, adalah sampai pada kekekalan saudara. Harusnya seperti itu kita ngelihat ya. Bahwa bahwa retribusi ilahi, ganjaran ilahi itu bisa terjadi di bumi ini, bisa saja instan, bisa saja besok, bisa juga lusa, tapi bisa juga tertunda sampai pada saat penghakiman terakhir. Di mana pada saat itu saudara, semua atau seluruh keadilan Allah yang sempurna itu dinyatakan dengan seadil-adilnya sekali untuk selamanya saudara. Di mana orang benar akan mendapatkan pahalanya dan orang jahat saudara akan dihukum dengan seadil-adilnya saat itu saudara. Tapi ada satu masanya tertentu saudara yang mungkin tidak terjadi di bumi ini. Bisa saja saudara.
Nggak percaya saudara, saudara pelajarin di Alkitab. Ada banyak sekali contoh di Alkitab. Saya bisa ambil contoh banyak sekali di Alkitab. Orang-orang di Alkitab yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, saudara. Tetapi hidupnya tidak melihat kebaikan-kebaikan. Seolah-olah saudara dalam mata dunia. Contoh, Yeremia. Banyak, Yesaya. Saya kasih contoh banyak sekali. Yeremia, saudara tahu Yeremia. Yeremia adalah nabi Tuhan. Yang dengan gigih, dengan setia saudara memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara lihat cerita Yesaya gimana, Yeremia. Sepanjang hidupnya saudara, pada penderitaan, kesian saudara. Dijeblosin ke sumur saudara. Sampai itu sebenarnya dia sudah mau dihukum mati sampai kelaparan di dalam sumur saudara. Hanya karena kemudian dibangkit akhirnya saudara menurut tradisi dia dirajam batu di Mesir dan sebagainya saudara. Tapi tidak pernah saya baca Yeremia mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tanda kutip saudara ya. Betul, lalu gimana? Di dalam teori Alkitabiah itu masih berlaku saudara. Karena dia pasti akan mendapatkan ganjaran ya saudara. Pada saat nanti penghakiman terakhir saudara. Oke, jadi bisa saja tertunda istilahnya kalau dalam pembukuan belum tutup buku saudara. Jadi apa yang saudara terima sekarang, retribusi ilahi yang saudara terima saat ini saudara. Baik itu positif maupun negatif itu belumlah final saudara. Oke, kita baca ayatnya. Wahyu 20. Ini ada penghakiman terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Jadi lihat saudara, dengan cara pandang seperti ini saudara ya. Kita nggak lagi kecewa atau kita menjadi kemudian bertanya-tanya, Tuhan kenapa Tuhan saya seperti nggak mendapat keadilan di sini. Gitu. Apa yang saya lakukan Tuhan seperti nggak balas sesuai. Saudara mau ngatur keadilan Tuhan. Seperti Ayub saudara. No saudara. Karena semua itu nanti akan diperhitungkan pada saat tutup bukunya itu saudara. Jadi masih ada waktu, dia bisa tertunda seperti itu. Dan saudara tidak perlu kecewa saudara orang-orang lain yang misalnya saudara kelihatan dia akan mendapatkan urusannya sendiri dengan Tuhan saudara. Nah saudara, jadi saudara jangan cara pandang seperti dengan cara pandang teologi retribusi Alkitabiah seperti ini saudara. Jangan lagi kita berpikir begini saudara. Alah gue juga berbuat yang gak bener ini itu berbuat dosa. Nyatanya fine-fine aja tuh. Saya gak kenapa-napa. Bahagia lancar, bisnis lancar saudara. Anak istri semua sehat, saya gak ada masalah. Saudara, ingat saudara, retribusi ilahi belum final di bumi ini. Belum final. Saudara, atau kebalikannya. Saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok ada aja ya. Ini itu, ada yang sakit ini itu. Aduh, pusing padahal ini mana janji Tuhan gitu loh. Ingat saudara, retribusi ilahi belum final. Sama saja jawabannya. Pada satu saat semua itu akan beres sampai Tuhan sekali untuk selamanya saudara. Lalu saudara tanya, Alkitab kan ngajarin tabur tuai. Bagaimana tabur tuai saudara? Kita baca tabur tuai. Oh ini udah belum tadi? Belum ya? Ini baca deh. Ini belum ya? Ya ini baca, sorry. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah saudara sekarang mulai tabur tuai saudara. Tabur tuai bilang begini, baca sorry Galatia 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Prinsip tabur tuai saudara itu juga harus dimengerti atau dipahami dalam perspektif kekekalan saudara. Sama saja sebetulnya. Makanya saudara dalam salinan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, yaitu terjemahan Alkitab yang berdasarkan makna, bukan berdasarkan kata saudara ya. Itu menerjemahkannya dengan lebih jelas seperti ini saudara. Jangan keliru, janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti dikatakan, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang ditabar. One day semua akan. Kapan itu saudara? Bisa besok, bisa ini. Tapi yang jelas ada satu masa
terakhir nanti pada pengadilan itu semua akan diberesin Tuhan di situ. Saudara. Semoga ini mencerahkan saudara supaya saudara jangan begini saudara. Oh saya berbuat baik terus saya suka banding-bandingin sama orang lain. Kayaknya gak adil nih begini Tuhan apa yang saya. Dan itu semua terjadi, dan itu memang sering terjadi saudara. Dan bukan saja kepada Ayub, bahkan saudara kalau tokoh-tokoh lain di Alkitab juga mengalami hal yang sama saudara. Daud salah satu contohnya dalam Mazmur-Mazmur ratapannya. Dia banyak ngebanding-bandingin dengan orang gitu loh. Saya orang yang benar begini, dia orang yang itu kok mereka hidupnya kayak gak pernah dapat hukuman. Saya hidupnya dikejar-kejar orang terus. Begitu saudara. Nah kenapa? Karena Daud juga sama saja menganut seperti Ayub saudara. Menganut teologi retribusi saudara. Jadi saudara bagaimana sikap kita saudara? Sikap kita adalah fokus saja pokoknya pada kekekalan saudara. Di mana retribusi ilahi berakhir di sana. Itu gak usah kita tuh berbuat baik. Kita berbuat baik itu untuk Tuhan. Bukan untuk dibanding-bandingin sama orang lain saudara. Kan ada lagunya itu. Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding-banding ke. Ya Bapak ini. Ya. Poin nomor 3 sekarang saudara. Terakhir. Setiap penderitaan pasti memiliki tujuan, hanya tidak semuanya kita ketahui, saudara. Setiap peristiwa dalam dunia ini, termasuk juga penderitaan, itu pasti ada dalam kendali Allah, saudara. Dan pasti memiliki tujuan. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Di dalam Alkitab, saudara, saya pernah pelajari di Alkitab, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, sepanjang Alkitab kita belajar, dan kita kemudian mempelajari penderitaan dari orang-orang di Alkitab, lalu kita kelompok-kelompokin saudara, maka kita bisa menemukan paling tidak ada 6 kelompok tujuan penderitaan saudara. Nanti saudara juga bisa lakukan ini sebenarnya. Misalnya saudara, penderitaan yang pertama itu alasan itu memang karena dosa. Ini saya tidak bahas ini karena ini adalah satu khotbah sendiri saudara. Tapi saya harus singgung ini karena ini relevan pada pembahasan saya siang hari ini. Jadi pertama saudara, alasan yang pertama orang menderita memang bisa karena alasannya karena dosa. Sebagai hukuman disebut saudara. Itu contohnya kayak Adam dan Hawa. Oke. Tujuannya supaya dia mengoreksi bertobat. Tapi ada lagi penderitaan jenis yang kedua. Penderitaan jenis yang kedua itu alasannya justru karena kesalehan. Nah loh. Karena kita baik malah kita menderita saudara. Kebalikan sama yang pertama. Nah itu contohnya ya kayak Ayub yang sedang kita bahas ini. Atau seperti kayak perumpamaan ranting anggur dikatakan. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita bertumbuh. Supaya kita lebih banyak berbuah kata Yesus bilang. Nah yang nomor 3 untuk membatasi kesombongan saudara. Kadang-kadang kalau kita udah mulai sombong, nah Tuhan kasih penderitaan, kasih kegagalan, kasih sesuatu yang membuat kita menjadi ingat Tuhan lagi. Contohnya seperti duri dalam dagingnya Paulus saudara. Itu yang saya sebut sebagai membatasi kesombongan. Tapi yang nomor 4 saudara ternyata ada lagi yang lain. Itu sebagai konsekuensi daripada konsekuensi kita mengikut Kristus dikatakan. Ini disebut menderita karena kebenaran disebut saudara. Atau istilahnya pikul salib. Oke. Justru karena hidup benar malah menderita. Nah kan kebalikan saudara sama yang tadi. Tadi kan katanya kalau hidup benar malah bahagia. Ini enggak milih benar jadi malah menderita. Itu masuk kategori nomor 4 saudara. Jadi saudara jangan salah saudara di sini ya. Nomor 5 ini untuk mengoreksi kebodohan atau alasan lain kita menderita ya karena kecerobohan kita. Ya kan? Karena kita misalnya enggak teliti taruh handphone dicuri orang itu kan kecerobohan. Contoh kalau di Alkitab Esau, waktu saya baca Esau. Nah ini Esau masuk kategori mana? Oh ini kategori kecerobohan saudara masuk. Lalu juga ada namanya kita menderita karena untuk kemuliaan Allah. Saudara ini suatu misteri saudara. Seperti orang buta yang sejak lahir ya. Saudara saya nggak bisa bahas ini saudara karena ini sendiri. Tapi saudara lihat di sini saudara. Ternyata penderitaan juga macam-macam alasan dan tujuannya saudara. Dosa bisa mengakibatkan penderitaan. Tetapi penderitaan tidak selalu saudara diakibatkan oleh dosa. Ada banyak saudara. Bisa lebih sebetulnya daripada ini. Tapi intinya jadi saudara jangan suka bingung. Kenapa saya begini? Macam-macam saudara alasannya saudara. Nah memang saudara sekalipun kita tahu saudara tujuan-tujuan ini. Tetapi pada waktu prakteknya kita mengalami penderitaan. Itu memang kadang-kadang kita tidak mengatur alasannya saudara. Yang mana Tuhan yang ini? Kadang-kadang kita tahu alasannya jelas tentang kecerobohan, kesombongan. Karena saya sombong kemudian terjadi kegagalan. Kadang-kadang kita tahu, tapi banyak kali kita nggak tahu. Ini saya menderita ini karena alasan apa saya juga nggak tahu nih. Karena dosa kah karena ini. Nah pada saat itu bagaimana sikap kita saudara kalau kita nggak tahu. Kenapa penderitaan itu menghampiri saya. Nah bagaimana kita bersikap saudara. Mari kita bersikap seperti Ayub bersikap. Ayub memberikan contoh yang bagus di sini. Saudara perhatikan ya di kitab Ayub. Sepanjang 30 pasal saudara. Sepanjang 30 pasal.
Ayub berulang kali menanyakan tentang alasan dari penderitaannya. Tuhan kenapa? Tunjukkan kepada saya dosanya. Saudara, kapan akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Ayub alasan penderitaan itu? Kamu menderita karena kapan? Sampai kapan akhirnya, saudara? Sampai kapan akhirnya Allah memberitahukan itu? Kapan, saudara? Kapan? Tidak pernah jawabannya. Enggak pernah. Sampai akhir saudara baca, Allah enggak pernah kasih tahu. Saya kadang-kadang kesian juga sama yang namanya Ayub ini. Demi Tuhan, dia penasaran banget. Kenapa saya baru tunjukin kalau ada dosa, ya tunjukin saya minta ampun. Susah amat gitu ya. Tapi Tuhan diem aja gak kasih tahu. Sampai akhir, sampai pemulihan, juga Ayub gak dikasih alasan. Kita dikasih tahu, tapi Ayub tidak tahu. Kan kesian juga saudara. Nah saya pikir kenapa Allah membiarkan seperti itu saudara. Oh, tentu ada pesan saudara di sini. Ada pesan penting yang Tuhan mau. Bahwa seperti Ayub yang diperlakukan oleh Tuhan. Di mana Allah tidak memberitahukan jawaban atas alasan itu pertanyaan Ayub. Sering kali saudara, kita pun bisa seperti itu saudara. Ketika kita bertanya, Tuhan gak kasih jawaban saudara. Dan itu terjadi. Jadi kita juga jangan terlalu heran. Lihat aja Ayub. Ayub juga nanya, gak dijawab sama Tuhan. Dan memang kita tidak perlu harus tahu jawaban itu. Dan Tuhan juga tidak berkewajiban, tidak berhutang untuk menjawab pertanyaan kita itu, saudara. Nggak perlu. Yang penting bagaimana sikap kita. Lihat sikap Ayub, saudara. Sikap Ayub adalah, saudara, ketika dia tidak tahu alasan atas penderitaan itu. Apa yang dilakukan? Dia tetap setia dan berserah kepada Tuhan. Nah, kita belajarnya itu, saudara. Ayub juga nggak tahu sampai akhirnya, tapi dia tetap berserah dan setia. Biar itu menjadi teladan bagi kita. Maka sikap kita yang ketiga adalah apa, saudara? Yang ketiga adalah ketika kita tidak mengetahui alasan atas penderitaan. We don't know. Kita nggak tahu kadang-kadang kenapa saya menderita. Nggak tahu. Saudara, tetaplah setia dan berserah kepada Allah. Itu yang namanya iman, saudara. Amin, saudara. Ya, saya sampai sini selesai, saudara. Karena waktu sudah selesai, pemusik balik depan. Sekarang ringkasannya, saudara. Saudara mungkin panjang lebar saya berbicara, saudara. Tapi biar poin ini saya ulang sekali lagi supaya saudara teringat, saudara, sampai nanti saudara pulang. Hari ini saudara kita belajar tentang 3 pelajaran dari penderitaan Ayub, saudara. Pelajaran nomor 1, saudara masih ingat? Apa? Ya, bagus semua, lupa semua. Nomor 1 ada, seseorang yang hidupnya benar tidak menjamin pasti tidak penderitaan. Jadi sikap kita apa, saudara? Jangan terkejut, jangan tertuduh, jangan menuduh. Oke, kamu harus bisa. Nomor 2, saudara. Teologi retribusi itu hanya benar apabila dipandang dalam perspektif kekekalan. Kalau dia dipandang dalam perspektif kefanaan, itu tidak benar. Dalam perspektif kekekalan, itu benar. Itu alkitabiah, saudara. Sikap kita adalah biarlah kita fokus saja pada kekekalan. Fokus pada di mana retribusi ilahi berakhir di sana. Perbuatan baik kita, saudara, untuk Allah, bukan untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain, saudara. Yang nomor 3, saudara, setiap penderitaan pasti memiliki tujuan. Hanya tidak semua kita tidak tahu. Dan tidak harus kita harus tahu, saudara. Sikap kita ketika kita tidak tahu alasan penderitaan. Biarlah kita seperti Ayub. Tetap berserah dan setia. Itu yang namanya